Sing cetong. Ya seperti itu cuma harapan kita, tapi kan kita punya logika. Mosok ngene ora mlebu swarga. Nek nek ngomong mesti yo aja salah. Kan itu ya. Tapi kan kita punya logika, kita punya akal. Di situ misalnya ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah itu tidak jiwa-jiwa tapi jiwa. Kalau jadi di situ kita tuh feminin, jiwa kita itu feminin. Ya, maka disebut an-nafs itu seharusnya tidak pakai tak marbutoh, tapi sifatnya mutmainnah, bukan mutmainnun. Ya. Jadi sesungguhnya manusia itu wanita, jiwa manusia itu feminin. Mu'annats. Jadi nek wong Jawa kan bumi kuwi feminin, ya mulanya jenenge Siti, gitu kan. Negara itu feminin, makanya Ibu Pertiwi, kan gitu. Ibu kota aja feminin, maka ibu kota kan gitu. Nah, di dalam Islam menurut Allah jiwa kita itu feminin. Jadi kita tuh sumeleh, melumah, kaya huruf. Jadi ibu itu kan ibu itu bukan ngawur kata ibu itu. Tetapi memang dibimbing oleh Allah sehingga menjadi ibu. Karena ada huruf baknya. Bak itu kan rumah. Ibu kan rumah, menampung kabeh. Kan gitu. Mulanya nek gendong anaknya kan ciluk bak, orang ciluk roh lah. Gitu ya dia. Nah, mutmainnah itu apa? Angin sewu wis sinau alon-alon yo kan sinom banget iki lho murmu. Harus itulah cepat tepuk tangan, itulah tahun kita kenal ini. Nek ning Jawa kuwi ana nafsu kuning, abang, ireng, putih. Kuning kuwi lawamah, abang kuwi amarah, ireng kuwi sufiyah, putih kuwi mutmainnah. Mutmainnah kuwi kowe nek wis ajur-ajur karo kauripan iki tanpa kamu ngeyel. Bukan berarti asik. Tapi kamu bisa memaklumi. Awak dhewe saiki lah, apa sebab bantah mergo ora cocok karo kula, mulane karepmu cocok karo Gusti Allah dan kowe mutmainnah. Jadi warna putih adalah campuran semua warna kamu telan akan jadi putih. Jadi kita nggak kaget ada orang Kristen, ada orang Gerindra, ada orang PDIP, ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, kita nggak kaget. Semuanya kita masukkan ke dalam diri kita peras untuk menjadi putih semuanya, kan gitu. Jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu kan logikanya ini. Nek orang mutmainnah ora diundang. Nek kuwi sih ribet gue karo nafsumu karo macamnya ya ora diundang, mesti diundang sing mutmainnah. Kira. Jadi supaya engkau diundang dan diterima oleh Allah, gue kudu berusaha berjuang untuk mutmainnah. Jadi ojo karepmu dhewe, setiap punya kehendak didolei cocok ora karo karepe Gusti Allah. Hanya innama amruhu idza arada syai'an, produknya kun, maka ayakun. Maka yakun. Jadi ya. Terus satu lagi aja, sebenarnya maknanya panjang ya, tapi kan enggak, ini kan bukan pengajian tafsir, ya aku menjawab gue ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati gitu ya. Gitu lah kalimat itu mardiyatan radiyah, tapi radiyatan mardiyah. Jadi gue iki ojo bendino njaluk ridhone Allah. Gitu. Kowe iki ridho orang Allah mesti diridhoi. Lah kowe iki njaluk kok. Kowe dhewe ra ridho karo Gusti Allah, kowe dadeke kowe ridho. Kowe dikai bojo sapa ridho, kowe dikai sugih pemarat ridho. Kalau kamu sibuk ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada kamu. Makanya kalimatnya radiyatan lagi mardiyah. Radin itu radiyatan itu kamu yang ridho, meridhoi. Mardiyah adalah kamu diridhoi. Gitu ya. Jadi kowe saiki belajar ridho, belajar ikhlas, belajar nerima apa wae kok goleki apike ning ndi. Ngono ya. Kowe dadi wong ombo banget uripmu, wong tenang banget uripmu ya, Dik ya. Tepuk tangan untuk anak kita 17 tahun, luar biasa. Ya, Cak, saya dari Bu Martani, nama saya Farisah.
Gini Cak, jadi kan ini dibahas desa ya. Cuman desa ini sebenarnya apa? Maknanya di sini ketika mengatakan desa lalu atau dusun bersih itu maksudnya apa? Lalu kalau desa ini kan kita selalu identik sama budaya ya Cak ya. Nah, tapi antara budaya sama agama tuh sekarang jaraknya tuh sangat jauh, sehingga kalau orang bilang saya orang Islam berarti budayanya harus Islam. Kalau saya orang Jawa berarti budayanya harus Jawa. Agama sama budaya nggak boleh bercampur gitu. Nah, jadi terus kemarin juga sempat ngobrol sama nelayan dari Gunung Kidul pas lagi main ke sana jalan. Terus beliau mengatakan bahwa kalau saya itu sehari-hari itu saya tempatkan pada 3 ruang. Ada ruang pemerintah, ada ruang agama, ada ruang budaya. Budaya di sini maksudnya gotong royong. Lah, terus saya tanya, kalau gitu Pak, kalau sekedar gotong royong itu kan sama agama itu kan maksudnya ya sebenarnya sama toh Pak. Maksudnya kan tentang hidup, maksudnya tentang moral segala macam. Lalu dia bilang enggak, kalau agama sama budaya itu beda, karena agama tuh itu keselamatan pribadi, budaya itu bukan keselamatan pribadi ya kayak gitu. Masih sehingga akhirnya saya kan jadi bertanya-tanya gitu kan tentang desa ini yang punya budaya ini kok sepertinya sudah mulai lepas gitu, karena budaya dan agama itu berbeda. Sekarang trennya kan agama tuh harus kafah, harus penuh, sehingga budayanya juga harus sama seperti agama. Nah, jadi kira-kira bagaimana dengan jarak ini? Kalau di Jawa saya kurang tahu ya, tapi kalau di Minang itu kan sempat ada pepatah, adat berseni syarat, syarat berseni kitabullah. Terusnya di sana dalam masyarakat Minang tuh sudah jelas bahwa budaya tuh ya agama tuh ya budaya, nilai agama tuh ya nilai budaya, nilai budaya harus ada nilai agamanya. Kalau di Jawa seperti apa gitu? Nah, desa ini budayanya apa? Nah, terima kasih. Ini saya jawab ya. Betul apa-apa ini. Mohon bersabar sedikit, setelah itu kita mendengarkan lagu lagi. Mbak sebentar temannya Bapak. Farisa, gini. Ini gara-gara ada sekolah. Gara-gara orang mencari ilmu secara barat. Jadi gini. Ilmu gue wis bahaya. Gue ilmu dhuwure kaya ngopo ora payu karo Gusti Allah. Sing payu iki katresnanmu karo akhlakmu. Ya ra? Nah, jadi ojo gul-gulke ilmu. Aku janjane sosok yang guyu dhewe. Kowe iki pinter kaya piye to jajal? Piye to jane pintermu sepiro to ngono ning aku nek ngono dadi sombong juga ini kan. Ya aku tak dadi bodoh lah. Makanya saya tidak pernah ngaku. Ojo kowe banding-banding ki aku karo ustaz-ustaz karo sarjana-sarjana lho aku ora sekolah. Ustaz Samad, Pak Hakim, siapa cuma itu kan orang yang expert, orang yang menguasai masalah, gitu ya, orang yang punya latar belakang pendidikan, lah orang. Jadi kowe nek banding-banding ki aku ngedu-ngedu aku nang YouTube ngono kowe ya nyek wong kae. Kalau raksasa kok di gaduk-gaduk karo percil kaya aku. Aku kan orang kecil, orang tidak sekolah, orang cetok, orang dia orang pencapaian apa-apa gitu ya. Nah, tapi gini loh deh, saya juga tidak mau ditindas oleh kepandaian, ditindas oleh kebesaran, ditindas oleh apapun. Ilmu saja sebenarnya berbahaya, karena menurut anak saya bilang, ilmu itu gunanya untuk menemukan beda, untuk menemukan perbedaan. Oh, iki manuk, iki pitik. Ya, bagi hijau ilmu. Nek cinta itu mencari persamaan, mencari penyatuan. Aku milih nih. Milih ilmu apa cinta? Gimana tuh? Sing takon ki sapa.
gini deh, Anda juga salah kalau milih cinta atau milih ilmu. Milih cinta lewat ilmu. Sebab untuk bisa menyatukan kamu harus tahu bedanya juga, betul nggak? Makanya Anda menempuh kemerdekaan untuk menemukan keterbatasan. Jangan keteraduk kalau kemerdekaan, kalau tidak mampu merdeka. Orang mampu, rabi satu, karena pula satu. Orang mampu. Jadi kemerdekaan itu tidak akan kita sanggupi. Kemerdekaan itu kita tempuh untuk supaya kita mengerti batas-batas kita, gitu ya. Ini saya pelan-pelan. Nah, gara-gara dunia akademis kuwi yo dipontho-pontho. Nek agama kuwi urusan pribadi. Nek gotong royong kuwi urusan bebarengan butuh agama ngono. Nah, itu namanya sekularisme. Nah, itu yang berlaku di Indonesia berdasarkan dosen-dosen guru-guru dari globalisasi dan westernisasi. Apa mana saja tekan budaya di agama jangan dicampur aduk dengan budaya. Saya mikir sederhana. Nyuwun sewu Pak Yai, nggih, sebenarnya rawuhipun. Agama kuwi tidak bisa dilaksanakan tanpa budaya. Misalnya aurat, nutup aurat itu agama. Caranya melaksanakan piye? Nganggo budaya, gawe kain, itu budaya. Motong kain, jahit kain, itu budaya. Masjid itu agama. Tapi arsitekturnya budaya. Milih jendelane, milih cungkupe, ngecat temboke, nganggo AC, nganggo kloso, nganggo karpet, itu semua budaya. Jadi tidak mungkin agama dilaksanakan tanpa budaya. Budaya itu apa? Budaya adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia. Kalau agama, segala sesuatu yang Allah tentukan. Bagaimana Allah menentukan sesuatu terus manusia melaksanakannya tidak lewat budaya? Karena manusia melaksanakan agama, mau tidak mau harus melalui budaya. Meskipun ibadah fardhu seperti sholat 5 waktu, itu jangan dikembangkan secara budaya. Kalau Gusti Allah wis ngono kuwi lah kalau napa yo ngono kuwi. Ning di luar sholat itu kowe arep gawe selawatan, pujian, adzan nganggo mikrofon. Iki wong saiki saya gampang ngomong bid'ah padahal lek ngomongke bid'ah ki yo lewat bid'ah. Nggo WA, nganggo larunan sampe piye. Nah, para bid'ah teman yo aja selawat atau aja terawih di masjid. Kanjeng Nabi terawih di masjid pingsan tok. Selebihnya terawih di rumah gitu. Apa mereka 23 rakaat kan Nabi ora tahu. Terawih 23 rakaat iki gaenane Sayyidina Umar kok bocah-bocah terawih ning sederet bar kuwi ning teplek karo remi karo gawe asal wae wae kan. Itu kan ego. Upaya-upaya ijtihad asal tidak menentang. Wong tarawih kan sunat jadi tidak apa-apa. Arep subuh hidup ya ora apa-apa nganti subuh kan itu. Ora apa-apa. Tarawih 1300 rakaat. Ngentekne sak Quran sekali tarawih muter. Gitu ya. Gitu ya. Nah, tidak mungkin kita menolak budaya. Nah, sekarang saya akan maju sedikit. Gue kenal sunnah Rasul. Apa itu artinya? Budayanya Kanjeng Nabi. Apa yang dilakukan dan dikatakan Rasulullah itu namanya sunnah Rasul dan sirah Rasul. Itu artinya budaya Kanjeng Nabi baik sebagai manusia maupun sebagai Rasul dan Nabi. Itu budaya. Tetapi budaya Rasul atau sunnah Rasul ini tidak sama dengan budaya sunnah Rasul tidak sama dengan sunnah fikih. Kalau sunnah fikih itu sesuatu yang dilakukan baik, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Jadi dia ada hubungannya sama pahala. Tapi kalau sunnah Rasul ada yang wajib bahkan. Misalnya Rasul salah satu budayanya adalah sholat 5 waktu. Itu bahkan wajib. Gitu ya. Tapi sekarang dipadake sunnah fikih kalau sunnah Rasul dipadake ngelus-ngelus jalan untuk ganjaran. Nek takjil nganggo kurma untuk ganjaran, nek nganggo sawu kalau juwet ora. Kan gitu sekarang cara berpikirnya. Kalau memang
yang dapat pahala itu takjil pakai kurma, Allah akan melakukan tanggung jawabnya seluruh bumi bisa ditanami kurma. Nah ini yang bisa ditanami kurma cuma di Arab dan sekitarnya. Di sini nggak bisa ditanami. Lah enak orang Arab ini. Padahal yang kalau kita coba tafsiri, kalau kita coba nilai, buka itu yang terbaik adalah makanan yang langsung dari ciptaan Allah, yang belum kena api, yang belum digodok. Gitu loh. Nah di Arab ono nih, mau mergo sawo ra ono, jambu ra ono, pelem ra ono. Jadi kalau kita buka pelem karena dia ciptaan Allah dan belum, lah masuk pelem kok godok. Maka kita mendapat pahala sebagaimana orang takjil pakai kurma, betul lah. Gitu loh cara berpikirnya menurut saya. Saya ini belajar naik kuda, saya ini sunatullah mengajari naik kuda. Lah saya ini kuda ini rumangsamu menjaran. Lah motor itu kuda. Anda ingin melihat bendanya apa melihat fungsinya? Kan benda itu eksistensinya terletak pada fungsinya, substansinya terletak pada manfaatnya, kan begitu. Jadi misalnya gini, kira apa ya serius ya, sinau pernah nih begini, pecah nggak sih sesuai hukum potong tangan. Saya kini ono negara melakukan hukum, jadi ono wong nyolong dipotong tangannya. Itu menurut Anda itu Quran apa tafsir? Ayo, aku takut. Quran atau tafsir? Tapi kan memang Allah nyuruh potong tangan. Ayo dia. Allah memang nyuruh potong tangan. Neng sing kok maksud tangan ki tafsirmu apa Quran? Jadi nek ana wong motong tangan, digorong motong tangan kae. Kuwi hasil tafsir madhab ataukah Quran langsung? Nah, kalau Anda baca yadun di Quran itu nama ayat tangan yadullah, yadun nas itu yadun. Sing dimaksud tangan apa meniki kok? Apa iki? Apa meniki sing jenenge tangan? Nek tangannya Gusti Allah, dia dikelola air dengan tanganmu yang baik, maksudnya Gusti Allah tanganmu jauh sekolah langit, ngene-ngene kok. Apa hanya ini tangan? Tangan itu kan bisa macam-macam. Segala sesuatu yang merupakan kepanjangan dari suatu fungsi dia disebut tangan. Pedagang tangannya adalah warungnya, betul? Kalau sastrawan tangannya adalah penanya, kan begitu. Jadi potong tangan bisa berupa denda, bisa berupa membubarkan perusahaannya, betul? Karena tangan itu bermacam-macam. Misalnya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, kalau engkau melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu, kalau tidak bisa dengan lisanmu, kalau tidak bisa dengan hatimu, betul? Nah hatimu pokoknya yang penting gue batin kayak gitu ya. Nek nganggo lisanmu kok ya deke, nek nganggo tanganmu dia pakai. Kaplok. Aku takut. Fal yughayir biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu ini harus deke. Apa kudu tangan iki? Ono korupsi parah nih, ngono ya. Jadi tangan kan tidak harusnya bisa tindakan hukum, itu juga tangan, betul nggak? Pemujilan oleh masyarakat itu juga tangan. Jadi tangan itu bermacam-macam, tidak hanya ini, gitu ya. Nah, yang saya tanyakan tadi adalah kebingungan orang sekarang. Maka kembalilah ke desa. Nek neng desa nyanyi jika kowe Anda macul itu ya agama bersifat muamalah, nek kowe sholat kowe agama di wilayah madhab, kan gitu. Kowe gotong royong bersih-bersih desa ini ya ibadah muamalah. Jelas aja ya. Nah sekarang tinggal Anda mau milih yang mana. Saya dari dulu tidak percaya pada pemilihan-pemilihan itu. Tidak ada satu benda, satu peristiwa, tidak ada apapun yang terbebas dari agama. Karena semua milik Allah, semua terlibat dengan Allah. Gak mungkin. Rumangsamu sing ngatur iki engko Belgia musuh Prancis menang di sapa? Sing nontokke sapa? Bal-balan agama apa itu? Siapa yang menentukan? Anda tahu?
Pemain Belgia tahu? Bisa menentukan nggak? Pemain Prancis bisa menentukan nggak? Tidak ada manusia yang bisa menentukan hasil sepak bola. Hanya ada dua yang bisa, Allah sama penjudi. Jadi mana mungkin ada yang terbebas dari Allah? Mana mungkin? Ya mungkin. Kamu sudah nendang bener, ya kadang-kadang juga kena gawang, melenceng tapi turut kan gitu. Anda tidak bisa menentukan, berarti Anda bukan subjek utamanya. Subjek utamanya tetap ada yang selain Anda dan tidak ada. Kita tidak punya imajinasi kecuali itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Berarti ya, masih ada pertanyaannya. Kira-kira paling tidak itu jawaban untuk moga-moga saudara. Tadi kan cara kan memang secara general ya, atau segala sesuatu itu kan dari Allah, maka segala sesuatu pasti kembali kepada Allah. Tapi bagaimana jika ada perayaan-perayaan seperti masak bumi, ngubur kepala kambing, lalu misalnya memberikan sajian kepada lautan, itu kan kalau Cak Nom kan selalu bilang itu tergantung niatnya. Bisa jadi ketika kita melakukan upacara masak bumi, itu kan berterima kasih kepada alam, bukan syirik, karena maksudnya bukan menyembah kepada alam itu, tapi berterima kasih atas nama bahwa melihat bahwa alam ini adalah milik Allah gitu kan. Tapi ini kan berarti masuk kepada niat masing-masing. Nah sedangkan orang itu kan hanya melihat dari secara politiknya saja, secara kekuasaannya saja, karena yang dikubur itu kepala kambing, terus mungkin nggak pakai bismillah atau mungkin nggak dikasih kain tulisan Allah sehingga dibilang itu budaya, itu syiriknya itu. Bagaimana menghadapinya, Cak? Bagaimana memahaminya, Cak? Anda tidak perlu paham. Sepanjang tidak mengganggu orang, tidak memotong kepala orang, gitu. Apa keberatan Anda? Doakan mudah-mudahan niatnya baik. Kalau tahu niatnya tidak benar, ya dibenerin. Dikasih tahu pelan-pelan gitu. Nggak bisa kita mengendalikan seluruh kehidupan yang sampai ke tingkat itu, nggak bisa. Nggak usah tanam kepala kambing, bojomu itu orang ngerti sosok. Suamimu itu kamu nggak tahu persis. Satu-satu jalan mencintai dan mempercayainya. Cuman itu hidup itu. Nggak bisa sampai ke situ deh. Jadi jangan semua yang berlangsung harus sesuai dengan pendapat saya dan hati saya, nggak bisa. Tiap hari kita bertemu dengan hal-hal yang kita tidak tahu, kita tidak percaya, kita ragu-ragu, kita gelisah dan seterusnya. Mau begitu, jangankan kok seluruh dunia. Bojomu dewi ki kula ngerti. Kowe nek ngerti atine bojomu pas turu, kowe mesti. Itu dia. Sudahlah. Menurut saya Anda sumeleh saja. Tidak bisa Anda ketahui. Saya ini menerima 90% dalam kehidupan saya segala sesuatu yang saya tidak setuju, yang saya tidak suka, yang saya sebel, yang saya benci, aslinya. Tapi saya menampungnya semuanya dan saya berhusnuzon kepada Allah dan saya percaya kepada proses fayakun tadi itu. Saya percaya pada itu. Kalau dia pakai uang tergantung niatnya. Itu kan sama dengan orang jadi bupati, ngakunya begini, niatnya apa kita nggak tahu. Masalahnya ini buat skripsi, Cak. Tergantung judulnya apa, temanya apa. Yang Anda tulis konfigurasinya apa, framingnya. Terakhir. Ini saja nih garis besarnya, maksudnya meneliti bagaimana posisi Islam pada masa kerajaan Mataram Islam, hukum Islam Jadi kalau bikin skripsi jangan terlalu serius. Yang penting nyenengin dosenmu dan kamu lulus. Tidak bener amat nggak apa-apa, nanti benernya kalau sudah lulus baru kamu nulis buku beneran. Kalau untuk kuliah skripsi yang penting dosenmu setuju, terus kamu lulus. Dan tujuan sekolah sampai lulus itu adalah membahagiakan ibumu dan bapakmu. Itu nomor satu. Kalau kamu ingin pinter, salah jalan kamu. Tapi kalau tujuanmu kuliah, jadi sarjana, terus punya kerjaan adalah membahagiakan orang tuamu, itu yang paling bagus. Terus cepat lulus. Terus gue ngalah kalau dosenmu kadang-kadang orang mau apa sih kalau kok pikir,
Jadi jangan seluruh khasanah pengetahuan ditumpahkan skripsi. Tidak. Skripsi itu adalah sesaji untuk dosenmu. Sesaji harus sesuatu yang dia senang. Terus kamu lulus, terus orang tuamu bahagia. Setelah itu kamu nulis buku beneran yang sesuai dengan pikiranmu. Gitu, ngerti orang? Gitu caranya. Ojo berkuapian kok saya jadi malah lulus. Ini aja sesaji kok. Ini saya melakukan sesaji kepada Allah. Ini kan sesajen saya kepada Allah, sesajen Anda kepada Allah. Tuh, kita mempersembahkan kepada Allah ini loh. Silaturahmi, gotong royong, ketulusan, cinta, kebersamaan. Itu kita persembahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membayarnya dengan keajaiban-keajaiban. Gitu loh, Jin. Sekali lagi ya, kalau itu untuk skripsi malah lebih mudah. Nggak usah jauh-jauh sampai seperti pokoknya ini dosenmu setuju, senang, gue lulus, ibumu bahagia, terus gue rapi. Setelah rapi tenang sambil hamil ya, kamu nulis yang benar-benar menurut pikiranmu, kamu tulis jadi buku. Dan kalau itu kamu tulis sebagai skripsi belum tentu diterima oleh dosenmu, jadi gue butuh siasat. Betul aja ya. Ojo njur kabeh kok enggak kene kuwi ojo. Sekolah iki Mas kok kayak seperti kayak seneng aku lulus, ibuku bahagia wis ngono wae. Ben aku cepet diizin rapi karo Mas aku wis pacaran 5 tahun dan rapi-rapi gitu ya. Tepuk tangan untuk adik kita. Satu lagi Pak Budi, nomor saya tanya dulu ini sekarang sudah jam 11:30. Saya harus toleran kepada Anda dan diri saya sendiri. Nanti jam 1 itu kita harus nonton, Anda kan harus nonton. Ya. Oke, kita coba atur bersama-sama aja tugas supaya semua senang, supaya semuanya merasa nikmat dan barokah. Amin. Pak Budi, monggo Pak Budi. Monggo lagi tepuk tangan untuk Pak Budi. Masuk Budi.